Pada kesempatan jelang malam ini kita masih diberikan kekuatan, masih diberikan nikmat iman dan Islam. Wabil khusus kita ini masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah. Salah satu ciri Allah cinta, Allah suka, Allah sayang kepada seorang hamba, salah satu cirinya adalah hamba itu sibuk dengan dirinya, sibuk ngurusi awake dewek, ora ngurusi awake uang. Jadi salah siji Gusti Allah masih demen maring kula sedaya iku dipai kesibukan wis ngurusi amalane dewek baik, ngamalakane ibadahe piyambek mawon, wis beli ngurusi masalah wong arep ngalor arep ngidul iku dudu urasane kula. Apa maning sampai diomong akan di blesak akan. Nah, kun sibuk ning urusane awake dewek, ora sibuk ning urusane uang. Sewalike wong sing beli didemeni ning Gusti Allah iku ngurusi awake wong bae, ngomongaken wong sejen, ngurusi awake wong, awake dewek ora diurusi. Iku kewalikane. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kali ini kita sudah masuk ke hadis yang ke-12 yang kaitannya keimanan seseorang itu apabila orang itu mau meninggalkan yang tidak berguna. Kata Nabi, kita ini belum dikatakan orang beriman apabila kita ini membuang waktu nongkrong apa maning karo gaplean, remian, iku buang-buang waktu. Maka kata Nabi, iku pada bae wong sing imane kurang. Keimanan seseorang itu dinyatakan betul-betul pada Allah sehingga dia mampu meninggalkan yang tidak berguna. Tidak berguna itu apa? Nongkrong. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, saya bacakan hadisnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. An Abi Hurairah radhiyallahu an, jare Abi Hurairah radhiyallahu an ngola ngomong, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku dawuh, min husnil Islam, di antara tanda kesempurnaan Islam seseorang, al-mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, kita mampu meninggalkan hal yang tidak manfaat
untuk dirinya. Bapak lan Ibu sedaya, jadi jare Kanjeng Nabi kita ini dikatakan sempurna Islamnya apabila meninggalkan yang tidak bermanfaat. Yang tidak bermanfaat itu apa? Mau nongkrong beli puguh. Apa sih nongkrong beli puguh tuh? Nongkrong yang tidak ada gunanya. Membicarakan orang ngalor ngidul laka gunane. Apa maning gak paus ning bakul sayur. Gak pawis 40 kalimat pasti ngomongi uang. Iku jare Kanjeng Nabi beli manfaat. Maka Islam seseorang itu tidak akan sempurna apabila masih ngelakoni sing maukah. Kenapa? Islam seseorang itu sempurna apabila dia mampu meninggalkan hal yang kurang manfaat. Sampai-sampai kadang-kadang kita ini ya maaf, remian. Apa remianku, Mas Heru? Main? Ya main gak? Main remi? Gaple kok. Wah, paham ibu mah gaplean. Itu kira-kira manfaat boten? Bu? Manfaat beli? Beli manfaat. Beli manfaatnya ning pundi duduk kenang ning kartun duduk kenang ning maine duduk. Beli manfaat iku nguang-nguang waktu. Sebenarnya nganggo istirahat supaya subuh tangi kiyen mah bengi melekan turu yang arep menjelang subuh akhirnya subuh kelewat. Iku arane sing kurang manfaat, dan orang tersebut kata Rasulullah Muhammad tidak akan sempurna Islamnya. Sederenge dilanjutaken iki riwayate Abu Hurairah. Sapa Abu Hurairah iku? Abu Hurairah iku wong kang manjing Islam pada saat umurnya 26. Nah, jamaah sekalian, Abu Hurairah itu pada saat zaman jahiliyah, beliau adalah sahabat dari kabilah Bani Daus yang agamanya bukan Islam. Abu Hurairah itu masuk Islam pada saat umurnya 26 tahun. Nah, pada saat beliau umurnya 26 tahun, lalu dia masuk Islam, itu melalui dakwahnya Amr ad-Daus. Pada saat Amr ad-Daus itu berdakwah, yang diantaranya di depannya itu ada Abu Hurairah, maka saat itu juga Abu Hurairah itu menyatakan masuk Islam dengan membaca 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Abu Daus, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Itu pada saat umur 26. Nah, nama asli Abu Hurairah itu siapa? Nama asli Abu Hurairah itu adalah Abu Syam. Nah, begitu Abu Hurairah itu masuk Islam, lalu beliau menyusul Kanjeng Nabi di Madinah. Jadi tas manjing Islam
Begitu Abu Hurairah masuk Islam pada saat umur 26, beliau langsung nyusul Kanjeng Nabi ning Madinah. Pada saat Rasulullah Muhammad di Madinah, itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu nyusul. Dan pada saat itu Rasulullah Muhammad lagi perang Khaybar. Perang Khaybar itu di mana? Tentunya perang Khaybar itu di kota Madinah. Pada saat pulangnya Rasulullah Muhammad itu perang Khaybar, baru datanglah Abu Hurairah. Abu Hurairah itu menetap di Madinah, selalu mendampingi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah ini orang yang banyak menerima hadis Nabi. Sampai 5.347 hadis dia hafal apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad kepada Abu Hurairah. Di antaranya ini hadis ini. Jadi makanya Abu Hurairah ini banyak menerima hadis dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu karena beliau selalu mendampingi Rasulullah Muhammad kemana saja Rasulullah itu berada. Masyarul muslimin hadani Allah wa iyyakum rahimakumullah. Nah, di antaranya hadis ini, maka kata Rasulullah Muhammad, min husni Islam al-mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Tidak akan sempurna Islam seseorang apabila banyak membuang waktunya dengan begitu saja. Nah, di antara kita barangkali yang masih di antara kita ini banyak membuang waktunya nongkrong beli puguh, nongkrong ning jondol, nongkrong ning buk, nongkrong di jalan, apalagi sambil gitar-gitaran, sambil nyanyi-nyanyi. Maka kata Rasul, tidak akan sempurna Islam seseorang apabila banyak membuang waktunya begitu saja. Banyak membuang waktunya, tidak dimanfaatkan waktunya. Nah, ini di antara hadis Arba'in Nawawi, hadis yang ke-12 ini, kesempurnaan seseorang muslim dan tidak dikatakan beriman apabila masih membuang waktu begitu saja. Jadi misalkan palbe nongkrong maning lah kerjaan nongkrong maning lah kerjaan nongkrong maning, itu tidak akan sempurna Islamnya kalau masih membuang waktunya. Nih ibu-ibu nih, apabila ada tukang bakul sayur, cukup kalau kita mau beli-belian, mau belanja-belanjaan, apa yang kita belanja, apa yang kita beli dari rumah ini cukup, langsung kita balik lagi. Nggak usah ngobrol banyak-banyak. Karena apa? Kalau kita ngobrol banyak-banyak, apalagi tadi 40 kalimat sudah keluar dari mulut kita, maka pasti ngomongnya uang. Hari manusia kan hari uangku aja mani ngomongnya uang. Palebe tekang kucing meteng nggak pasti dikanakakan. Meteng maning baje ku kucing. Pasti dikanakakan. Iya. Wis pokoknya mak iku arane uang. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, maka pada saat Abu Hurairah itu pergi ke Madinah, beliau mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemana beliau pergi, sampai-sampai dia itu
menerima apa yang disampaikan Rasulullah Muhammad 5.347 hadis. Bayangkan, saking pareke Kanjeng Nabi Muhammad karo Abu Hurairah. Nah, Abu Hurairah itu menggunakan waktunya untuk hal-hal yang manfaat saja. Jadi dalam 24 jam ini dia sudah ditulis kapan turu, kapan tangi, kapan sembayang, kapan go ibadah lainnya, ibadah mahdoh maupun ibadah ghairu mahdoh. Dimanfaatkan waktunya pada saat itu oleh Abu Hurairah. Hari kita kan ake ngopi ya Pak Lebek. Ngopi ngobrol ngalor ngidul. Nah, udud, wah enak pisan, ahli hisab. Hadirin jamaah rahimakumullah. Lalu Abu Hurairah itu memanfaatkan waktunya dengan baik karena beliau ini tidurnya tidak terlalu larut malam. Sampai-sampai pada saat beliau malam bangun di tengah malam itu selalu membangunkan keluarganya untuk sholat tahajud. Nah, kira-kira kita ini sering beli nangekaken sekeluarga nganggo sholat tahajud kah apa lebih? Lelet, ngulet, males. Karena pada saat itu setan laknatullah itu mengikat kita dengan 3 ikatan. Pertama diikat di kepalanya, di tengkuk. Lalu diikat di pinggangnya. Lalu diikat di kakinya. Ditangiakan sing endase, yo ditaleni. Males. Ditangekakan sing pinggange angel. Ditangekakan sing sikile angel. Pada saat itu setan laknatullah mengikat kita dengan 3 ikatan. Maka kalau seandainya kita ini mau tidur, kemalaman tidurnya, jangan lupa begitu kita membaca doa, sambung doanya dengan surat pendek. Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 1 kali saja, An-Nas 1 kali. Barang siapa yang di dalam sholatnya, di dalam tidurnya, sebelum maksudnya, lalu beliau membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, surat Al-Falaq, surat An-Nas 1 kali, ada istilah kalau surat An-Nas, surat Al-Ikhlas itu ya surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Kalau surat 2 Al-Falaq dengan An-Nas itu surat Al-Muwadatain. Itu singkatannya. Baca itu. Kenapa kita harus baca itu? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah disantet, Pak. Pernah diguna. Siapa yang mengguna-guna Rasulullah? Siapa yang mensantet Rasulullah pada saat itu? Tukang sisir Rasulullah Muhammad itu pernah berkhianat. Kepada Rasulullah ini, mengambil rambutnya yang rontok dikasihkan oleh musuhnya Labid. Begitu Rasulullah Muhammad rambut yang rontok itu diberikan kepada musuhnya, lalu ini nanti kalau ada orang yang kena begituan ada teorinya. Rambut Rasulullah itu ditindihin, Pak. Di sebelah sumur Rasulullah rambutnya ditindih oleh 3 bata itu. Lalu Rasulullah Muhammad merasa badannya tidak enak, merasa bahwa dianya ada yang kurang beres di dalam badannya.
ternyata tadi ada tukang sihir menyuruh tukang tukang sisirnya Rasulullah suruh diambil rambutnya. Lalu bagaimana ya Rasulullah Muhammad? Rasulullah Muhammad sambil tidur lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu disambung dengan baca surat Al-Ikhlas. Begitu berdoa seperti itu, Rasulullah mendatangi sumur itu. Diambilnya rambut itu satu-satu. Bata itu disebelahkan dengan membaca tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid walam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ditaruh. Lalu baca selanjutnya. Baca surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq dan seterusnya. Taruh. Sampai dengan surat Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas. Ditaruhnya. Lalu Rasulullah terbebas daripada sihir itu. Jadi bokat ana sing disantet kapal lebih. Bokat ana sing disantet diguna-guna, nggak usah manggil dukun, nggak usah manggil orang pinter, nggak usah. Cukup saudaranya, karena kerabatnya ngambil sunnah Rasulullah tadi, bacakan ayat itu dengan sendirinya. Insya Allah apa yang menjadi persoalannya itu tercabut. Nah, makanya kalau seandainya kita ini mau tidur, baca doa. Setelah baca doa, sambung dengan surat tadi. Allah akan menjaga setiap manusia sampai pagi hari. Aturan manusia ini kena sihir, aturan ini manusia kena bendu, aturan manusia ini kena musibah. Karena pada saat beliau mau tidur membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq dan An-Nas, maka terbebaslah orang yang membaca itu sampai pagi hari. Dan ingat, ini saya susah katanya baca sholat malamnya, nggak apa-apa, niatin saja. Begitu kita mau tidur, sudah membaca surat dan lain sebagainya, niati. Nawaitu, saya niat. Qiyamul lail, saya niat untuk bangun malam. Saya niat untuk sholat tahajud. Nawaitu, sholli sunnatan tahajud. Ternyata bablas lagi Pak Lebe. Allah catat orang itu sudah meniati untuk sholat malam. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah. Sampai di sini ada yang ditanyakan, paham? Ya. Ya. Jadi begini, orang itu tergantung hijrah niat. Pada saat dia itu bangunnya siang, otomatis tidurnya kemalaman. Kenapa para tani, buruh tani ikut tangi subuh-subuh? Kenang wis pegel, tas isa gawis turu. Akhirnya bangunnya pagi-pagi. Palebe tas isa turu. Saya punya keyakinan subuh tangi. Tapi gapa turue larut, ya kelempon. Nah, itu satu. Yang kedua, ketika kita tidak bisa bangun malam, ada yang muamalah salah yang kita lakukan.
Apakah kita punya salah sama orang, ataukah kita ini berbuat sesuatu yang memang Allah tidak suka? Akhirnya apa? Bablas. Tapi dari kesemuanya itu bukan kebiasaan, tapi disengaja. Saya nggak disengaja katanya tidur siang. Bangun siang. Sok. Bangun siang itu karena kitanya larut malam. Tuh, tanya Mas Heru yang sudah biasa bangun pagi. Karena tidurnya pagi. Siklus itu bisa dirubah tergantung niatan kita. Siklus itu bisa bagaimana caranya kita ini bangunnya pagi. Tentunya kalau mau bangun pagi, tidurnya tidak larut malam. Kalau kita misalkan mau tidur terlalu pagi, tanggung ini subuh, 1 jam lagi pak lebih subuh. Wis aja gelelengan. Tanggung subuh dulu baru kita tidur. Bukan kebiasaan. Sengaja kita itu. Semua manusia itu diberikan kelonggaran, diberikan waktu oleh Allah untuk bangun malam. Yang saya sampaikan tadi, pada saat tidur manusia ini terikat 3 ikatan. Di tengkuknya diikat, di pinggangnya diikat, di kakinya diikat, sehingga susah bangun. Seolah-olah setan itu menggoda dengan enak sekali. Seolah-olah setan itu bagaimana caranya manusia ini tidak bisa bangun, dan apalagi sampai sholat. Setan laknatullah tidak suka dengan kita yang terjaga bangunnya. Ingat, pada saat Rasulullah Muhammad SAW hijrah dari kota Mekah ke Madinah, Rasulullah menggunakan kendaraan apa lebih? Unta. Pada saat Rasulullah Muhammad tiba persis di Madinah, ada kaum Ansar menyambut Rasulullah dengan bacaan Tola'al badru alaina. Terus Rasulullah disambut dengan bacaan itu. Pada saat Rasulullah Muhammad berhenti, Kanjeng Nabi mau ditakoni, ya Rasulullah Muhammad, tidur di rumah saya saja, anak ACE, jare pelebih mah, anak ACE adem. Rasulullah tidak mengatakan enggak mau, tidak. Rasulullah tidak menganggukkan kepala pun tidak. Ditawari lagi oleh Mas Heru, ya Rasulullah Muhammad, wis turuning kita baik, bantale empuk, kasur empuk, ACE atis. Kanjeng Nabi cuma tersenyum. Senyum, tidak mengatakan iya, tidak mengatakan tidak. Lalu kata Rasulullah Muhammad, biar unta yang menunjukkan di mana saya tidur. Ikuh onta karo mlaku kah palebek. Ontaknya berjalan menunjukkan di mana Kanjeng Nabi itu turu. Ngleprek iku onta. Ngleprek persis ning umahe wong sing laka asene. Ya bengen laka ase apa ya? Laka kipase. Umahe gubug kine jogane lemah, tempat turue tembikar. Apa tembikar, Pak? Klasa. Nah, ning kono watu. Iku ontae nondokaken ya Kanjeng Nabi, lamun bisa ngomong ya Kanjeng Nabi wis turue ning kono bae, bagian umahe gubug gah, bagian alase tembikar gah, bagian lase batu gah, sing penting sampean turunin kono. Lamun onta ngomong kah? Kenang apa?
pada saat Allahu Akbar, krungu kana adan kah? Sok palebe turuin hotel, AC enak, empuk, poges kok ngentangi ku, adan belangka di hotel. Hah? Itu persoalannya. Dapat uang turue sing enak-enak, biasane tangi angel. Sok turue ning tekel ngelantai laka alase nganggo sunah Kanjeng Nabi pakai tangan kanan untuk ditindihinya anak adan krungu sok turun hotel lali rapet ketutup AC enak atis apa mending karo kekepan nyoba durung malebe nyoba pala. Jadi begitu. Maka kata Rasulullah Muhammad, ini tempat persis yang disukai oleh unta dan aku pun mau tidur di situ. Supaya apa dia Kanjeng Nabi? Amber krungu anak adzanku. Amber krungu pada saat Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan suaranya adzan. Maka Kanjeng Nabi milih ning tempat pun amberan gagian tangi. Apakah Rasulullah Muhammad pernah kesiangan? Pernah. Nih. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu saatnya peperangan, mungkin capek Kanjeng Nabi. Pulang malam Kanjeng Nabi pada saat itu kesiangan sholat subuhnya. Jadi kalau sholat subuh kita ini kesiangan, ada caranya. Begitu Rasulullah Muhammad melihat matahari sudah ada di satu tumbak, kira-kira nih Pak, kurang lebih jam 7 Kanjeng Nabi tangi. Rasulullah langsung, subhanallah, saya belum sholat subuh. Ya Bilal, kumandangkan iqamah. Semuanya ketiduran, semuanya kesiangan karena pegel, karena capek. Maka Rasulullah Muhammad melaksanakan sholat subuh. Usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblah qadaan lillahi ta'ala. Nggak pakai adaan lagi. Dan tempatnya itu harus digeser. Misalkan kita ini pada saat kesiangan tidur di masjid, kesiangan nih, kita geser tempat sholatnya. Apakah di sebelah sana, apakah di sebelah sana. Bergeser dari tempat itu. Kenapa ya Rasulullah? Itu kubangannya setan. Sama halnya palebe, pada saat palebe ini malam tidur, ternyata subuhnya kesiangan, jam pitu tembe tangi, atau jam 8 tembe tangi, atau jam 9 tembe tangi, lah wis awan wis gala je beli sholat subuh, cepetan ambil air wudhu, lalu kita bergeser di tempat yang lain. Contoh palebe turu ning kamre rabine, contoh biar kamar rabine. Begitu kita kesiangannya di situ, tolong kita ini sholatnya bergeser, jangan di tempat di mana kita itu kesiangan. Paham ya Bu ya? Paham. Geser tempatnya. Dan nanti niatnya sholli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblah mustaqbilal Ka'bah. Adaan biasanya ganti qadaan lillahi ta'ala. Paham? Nah, seperti itu. Paham Mbak Lebih? Ada yang tanyakan lagi? Pokoknya mah gapak ngaji kuwi luwih enak ibadah iku. Kalau saja ada orang ini mengerti tentang ilmu, bagaimana mencari ilmu, bagian laraga, merangkak. Tapi tadi banyak orang itu tapi sedikit yang diberikan pemahaman. Maka semakin kita ini memahami ilmu,
semakin kita ini mudah melaksanakan ibadah. Nah, ada lagi Pak Lebih yang nanyain? Ada yang lain? Jadi kesimpulan yang pertama adalah, jadi yang pertama kesimpulannya, kita tidak dikatakan sempurna Islamnya apabila masih belum meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Tidak dikatakan sempurna iman seseorang apabila belum meninggalkan hal yang kurang bermanfaat. Itu yang pertama kesimpulannya. Kedua, Abu Hurairah radhiyallahu an itu adalah perawi yang paling banyak menerima hadis dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dengan 5.347 hadis. Dan Rasulullah Muhammad pada saat itu lagi dan setelah pulang perang Khaybar. Yang ketiga kesimpulannya apa lebih? Orang itu tidak bisa bangun, tentunya yang jadi persoalan itu adalah tidurnya terlalu larut, atau dia mempunyai kesalahan yang belum terselesaikan secara hukukul adamiyyin, maka belum diselesaikan. Nah, apabila orang itu masih punya masalah dengan orang, maka selesaikanlah secara hak anak Adam. Dan orang ketika tidur itu terbelenggu dengan 3 ikatan di tengkuknya, di pinggangnya, lalu di kakinya. Itu diikat. Makanya pada saat orang itu tidur susah dibangunkan karena diikat setan laknatullah. Dan tidak akan orang itu bisa jadi bagus, tidak jadi sukses, tidak jadi hebat sepanjang dia tidak bisa bangun pagi. Dan apabila yang terakhir, ketika kita sholat subuhnya ketinggalan, ketika sholat subuhnya kesiangan, maka harus bergeser tempat di mana saat kita kesiangan dengan bacaan usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal kiblah qadaan lillahi ta'ala. Nah, ya, hanya diganti qadaan saja. Yang awalnya itu adaan. Jadi itu harus diganti dengan qadaan. Nah, Bu, paham? Supaya mama anggut bela Bu, simpen di mah paham bela. Hah? Apa kok? Oh iya, jare palebe mabu sholli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kawanan lillahi ta'ala. Masa kawanan lillahi ta'ala? Qadaan lillahi ta'ala.
Paham ya, paham ya? Nah, kalau sudah paham, sebentar lagi masuk waktu Isya. Nah, minggu depan kita sudah masuk hadis yang ke-13. Jadi nanti kalau sudah masuk ke hadis yang ke-40, ini sudah selesai, berarti khataman satu kitab. Palebe'e kudunya dia akan tumpengan maning baik. Nah, ya, baik. Kalau memang sudah paham, bentar lagi waktu Isya, kita sama-sama tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan mutaqabbala. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qiraatina wa takhusu'ana wa ta'abudana wa taddaru'ana wa tamim takshirana. Rabbana dhallanna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana adina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.